Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya saya Abdul Ahrian, Dita Fahrana dan RDA Project ketemu lagi di E-Talk Show. Dita, kayak gemukan ya. Aduh Cing, gimana ya namanya juga sehat, bahagia pasti dong. Itu kalau cewek dibilang gemukan tuh bahagia atau gimana sih? Sebenarnya dalam hati enggak, cuman ini supaya menyenangkan hati aja dibilangnya bahagia gitu. Oh. Ya kan? Tapi bagusan Berisi gini iya, atau kurus? Bagusan berisi begini. Serius? Serius. Beneran? Iya. Kan tapi kalau sedihnya tuh kalau di kamera kan kelihatan gendut. Tapi kan hidupmu bukan untuk kamera, Dita. Oh iya juga sih, hidupnya untuk dunia nyata ya, Iya. bukan untuk yang Tapi ada kerjanya lewat kamera ya. Iya, sayangnya. Tapi kira-kira Cing, aku penasaran nih, bintang tamu hari ini tuh siapa sih? Kita akan mengundang beberapa bintang tamu ini. Cukup spesial karena walaupun dia masih usia sekolah tapi sudah punya prestasi yang luar bioskop. Oh, luar biasa. Iya, luar bioskop di samping. Emang orang tahu kalau di sebelah ini bioskop? Tahu lah. Nggak ada yang tahu, Cing. Makanya kita kasih tahu. Di luar sana bioskop pemirsa. Ya. Oh. Ya. Mau tahu gak siapa? Mau. Mau banget. RDA mau tahu gak? Saya enggak. Karena Cing juga udah tahu. Iya. Oke, langsung saja kita panggilkan. Ini dia Miska Aoki dan Devon K. Enzo. Selamat datang di E-Talk Show, Miska Devon. Iya. Ini yang Devon, Ini Devon. ini yang Miska. Iya. Namanya agak berbau-bau Jepang, apakah ada keturunan Batak? Oh, enggak sih. Turunan Jepang dong, Cing. Ya. Bukan Batak, beda. Beda. Baik, sebelum kita berbincang-bincang sama Devon sama Miska, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Itu dia singkat profil dari kedua bintang tamu kita, Dita. Keren ya, muri loh. Iya. Umur berapa sih? Saya 13 tahun Oh my God, Oh. 13. dan saya 12 tahun. Ya, jadi beda 1 tahun. Oh, beda 1 tahun, adik kakak. Iya. Ini berarti Devon lebih muda daripada Iya. Miska. Tapi kelihatannya Miska yang lebih tua ya? Iya Pak, ini sama sih artinya. Sama sih Sama, artinya. ya, Ah. Dan namanya kan cukup unik. Itu punya arti tersendiri atau memang ada cerita di balik itu? Iya, memang nama kita Mama dan Papa sudah pilih ya sebelum kita lahir. Oh, sebelum lahir. Oh, sebelum namanya udah ada. Iya. Oh. Tapi kan kita nggak tahu cewek atau cowoknya. Iya, memang sudah di-plan ya. Kalau perempuan namanya ya nama saya Miska. Miska. Kalau laki-laki ya Devon. Ada artinya nggak? Artinya, I think it's something like heavenly child, something seperti itu Oh, sih. heavenly child. Apa sih artinya? Lo kan bukan anak pramugari. surga ya nggak sih? Heavenly child itu di bahasa Indonesia ini anak surga nggak sih? Bener. Jelasin. Bener, heavenly child bener. Heavenly child itu anak dari surga. maksudnya. Anak dari surga, Iya, benar. betul. It's Enggak. something like that. Something like that kapan? Something. Cing! Iya. Yes, Kalau seperti itu. Devon juga begitu. Kalau Devon? Devon artinya? Kalau saya kurang tahu ya. Iya juga Mirip sih, kayaknya mirip. Oh. Devon K. Enzo. Devon Enzo. Kenzo. Kemarin tuh viral pemberitaan tentang kalian berdua. Rasanya gimana sih jadi pemberitaan yang... Iya, tentunya kami berdua sangat bersyukur ya, Ya. untuk semua opportunity, kesempatan yang ada karena prestasi kami dalam matematika dan sains. Dan kami berdua sangat bersyukur ya atas semua dukungan yang kami dapat dari teman-teman se-Indonesia. Oke. Kenapa sih suka matematika? Kan kemarin dapatnya tuh Olimpiade apa? Matematika. Matematika. Sains dan Dan matematika. sains, iya. Tapi ambil matematikanya atau dua-duanya ikut? Dua-duanya ikut kita. Oh, dua-duanya ikut. Iya. Dan dua-duanya dapat penghargaan. Iya. Kami sangat
sangat bersyukur. Ya, jadi kami berdua suka matematika Ya. dan saya suka matematika karena matematika itu menantang ya. Ya. Ya, dan juga sebenarnya matematika itu fun Ya. dan juga challenging. Emang fun, Iya, bukannya iya. pusing. Susah banget kan itu. Saya matematika pusing. Eh, Tapi justru karena challenging itu, jadinya kan kita tertantang mau cari tahu jawabannya itu apa. Iya. Ya, dan juga dengan kita belajar matematika kan kita sebenarnya juga belajar logika ya. Ya, logika. Dan juga belajar untuk berpikir secara kreatif Ya. gitu. Jadi misalnya kalau kita mendapatkan soal yang susah, pasti kan kita coba dengan suatu cara. Ya. Dan jika cara itu tidak bekerja, tidak berhasil ya kita coba dengan cara lain. Ya. Terus cara lain gitu. Nah semua ini kan memerlukan suatu berpikiran yang secara kreatif Ya. ya. Supaya kita bisa memikirkan suatu cara untuk get the answer gitu. Ya. ya. Ngerti nggak lo? Ngerti sih, saya amazed aja. Iya. Umur tadi berapa? 11 tahun ya? 12. Dewasa sekali. Jawabannya. Kayaknya saya umur segini kagak ada dewasa-dewasanya, Cik. Kayaknya, bukan kayaknya, memang iya. Iya, iya, iya. Siapa sih yang ngenalin matematika ke kalian berdua? Kebetulan kedua orang tua kami memang suka banget ya dengan pelajaran matematika dan sains ya. Oh, jadi papa mate, ibu matika. Bapak mata enggak dong, Enggak, gitu. Bapak mata Maaf ya, misalnya nih kita sering bercanda, mungkin memang nggak nyambung ya. Iya. Karena gapnya terlalu jauh. Ih, apalagi sama encing, sama saya aja udah jauh. Iya, saya 52 tahun. Like Berarti your father, I think. enggak, mungkin grandpa. Ngaku lagi. Iya, 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 iya. Oh, kalian ada kayak ikut les-les gitu nggak sih? Kayak kumon atau apa gitu yang matematika? Oh, enggak sih, kami tidak les ya karena Malah memang ngajar di les ya. Ngajar di Iya, les. kita Kayaknya sih. memang nggak les sih, karena memang orang tua kami sudah mengajarkan kami ya dari kecil untuk harus selalu mandiri. Jadi, iya, jadi menurut orang tua kami itu, if we try to find out sendiri the Ya. solution, tahu cara bagaimana to find the solution, jadinya kita akan juga bisa easier to solve problems in Problems, our real life ya. Iya, iya, Jadi memang kita belajar sendiri, search for past paper sendiri. Terus kalau nggak tahu mungkin ya kita diskusi berdua ya. Oke, nanti kita akan bermain game. Kita akan tanyakan atau mungkin kalian berdua akan ngajarin kita bagaimana caranya berpikir yang sistematis dan logis seperti matematika. Tapi kita break sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show bersama tamu istimewa kita, Misha and Devon. Ada berapa sih yang udah terkumpul medali? Di pandemi ini dari tahun 2021 sampai 2022 kami sangat bersyukur untuk bisa menangkan total 92 medali. 92 medali. 92 medali. Berarti selama 2 tahun ini, 2 Iya. tahun terakhir 92 medali. Iya. Wow. Apa aja itu medali apa aja? Medalinya adalah medali Olimpiade Internasional Matematika dan Sains dan juga public speaking. Oh, public speaking juga. Oh, pantas. Public speakingnya bagus sekali. Iya. Kalah saya. Iya, nggak usah diomongin, kita juga udah bisa lihat. Iya. Yang paling berkesan deh, memorable yang mana? Ya, kompetisi kan? Ya. Iya. Kalau menurut saya, kompetisi yang paling berkesan adalah saat saya pergi ke Fukuoka, Jepang untuk melakukan the WMI Final Round International. Dan saat itu sangat berkesan buat saya karena kan saya berada di situ sama ribuan anak-anak lain ya. And that feeling to be there itu sangat memorable dan juga sangat berkesan buat saya. Dan juga selain itu yang lebih berkesan lagi adalah saat saya mendapatkan my first diamond medal. Ya jadi ini yang saya dapatkan dari WMI World Mathematics Invitational di tahun 2021 di final round juga.
Dan mengapa ini berkesan? Karena diamond medal itu di atasnya gold ya. Jadi itu Apa medal namanya? diamond medal. Diamond medal. Iya. Oh, diamond. itu apa sih ininya? Apa ya? Kan kalau gold itu juara 1, kalau diamond apa? Iya, Itu jadi penilaiannya gimana sih? ya kalau di kompetisi gini nggak ada kayak juara 1, 2, atau 3 ya. Ada sesuatu yang namanya global rank, jadi di rank. Jadi misalnya di grade 7 saya ranknya berapa gitu. Tetapi gold itu bukan artinya the first place. Oke. Itu cuma ada grup yang menang ada gold winner. Sampai skor segini dapat gold gitu. Iya. Oh. Jadi based on percentage, and I think that yang diamond medal ini adalah the top 2%. 2% dari seluruh. Iya. Iya. Jadi bukan sendiri yang dapat gold medal itu bukan sendiri ya. Ada beberapa orang juga yang dapat gold medal. Yeah, ada some other people. Oh. Oke, kalau Misha sendiri untuk pertama kalinya mendapatkan medali, itu ingat gak di umur berapa, itu medali apa, lagi lomba apa? Iya, kalau untuk yang pertama kalinya itu adalah an Australian Mathematics Competition ya. Waktu saya di kelas 3 SD, jadi saya kayaknya waktu itu umur 7 tahun atau 8 tahun dan saya mendapatkan gold medal. Itu ke sana, itu ke pertama. Australia. Enggak, yang ini tidak ke Australia tapi offline di sekolah. Di sekolah. Oke, tapi jadi yang mengadakan Australia. Iya. Iya. dikirim gitu ya berarti ya, Iya. dilihat. Tipenya, terus nanti di-scan. Itu berarti internasional atau hanya Indonesia, Australia atau seluruhnya? Yang itu international. Oke. Devon kapan pertama kali? Ya, orang sama ya. Jadi kelas 3 SD dan juga kompetisinya yang sama, yang Australian Competition Matematika ini. Dan saya juga menang gold. Oh. Oke. Pinter-pinter banget ya. Iya, kelas 3 SD. Iya. Terima kasih. Iya. Yang paling berat kompetitor itu negara mana sih? Untuk matematika dan sains ya? Menurut saya semua negara sama-sama ya, semuanya kompetitif dan juga punya kelebihannya sendiri-sendiri. But I guess yang mungkin kita sering lihat ada dari Malaysia, Iran, ada dari India, China, dan juga Singapura ya. Tetapi memang setiap negara sama-sama ya. Oh, tapi menurut kalian yang paling susah berarti tetap negara bagian ini ya, Timur Asia ya, lebih Iya, susah yang daripada kita Barat. sering lihat sih. Oh, Iya. I see. Pinter-pinter banget ya. Iya, pintar. Jadi kalau ini seragam sekolah atau apa nih? Oh, ini bukan seragam sekolah sih. Seragam libur? Ini hanya seragam formalnya gitu. Formal. Oke. Oke. Iya. Ini ada artinya juga medal-medalnya? Kalau ini Oh iya, ini kita dapat dari Menteri Defense. Menteri Pertahanan? Iya, Menteri Pertahanan. Ini- Indonesia? Iya, Oh, Sebagai yang bela negara itu? kader bela Iya. negara, iya. Jadi nice. bela negara nggak harus dengan militer aja, Betul. dengan matematika. Ini karena prestasinya di sains dan matematika. Iya. Karena bela negara itu udah bukan berdasarkan fisik, tapi berdasarkan Oh, kok pinter ya? Iya dong. Iya. kalau misalnya untuk competition seperti itu, kalian cari kompetisinya, kalian berusaha mendaftar atau kompetisinya yang invite kalian? Jadi ada some competition yang kami cari di internet, tapi juga ada competition lain yang juga invite kami berdua. Kalau yang tadi WMI itu, WMI itu undangan atau kita bisa daftar? WMI itu yang pertama itu di invite ya. Oke. Iya. Oh. Dan juga Jadi mereka memang udah tahu track record kalian berdua jadi di invite gitu. iya. Jadi memang ini juga ada proses pemilihannya ya. Oh. Jadi memang dari sekelas atau segrade gitu dipilih dulu anak-anak yang mungkin lebih berprestasi di dalam bidang matematika atau punya interest dalam matematika ya. Terus baru nanti yang yang sudah qualify ya mereka ke babak selanjutnya preliminary round baru ke final round. Oh. Juga udah dapat MURI karena Iya. Museum Rekor Indonesia. Iya. Itu apa? Untuk apa? Penghargaannya? Karena banyaknya medali atau karena apa? Oh iya, waktu itu kami sangat bersyukur ya untuk bisa mendapatkan rekor muri untuk kakak beradik yang paling banyak mendapatkan medali ya. Iya. Oh, mendapatkan medali. Banyak sekali berarti ya. Saya nggak dibawa medalinya ya. Iya. Kita mau lihat itu, ini itu berarti di rumah kalian pajang medalinya?
Karena banyak banget kan pasti. 92. Kita sih Atau- taruh di kayak shelf aja tuh storage Oh, gitu. total medali yang kalian punya selama kalian berlomba nih, itu berapa? Kita kurang tahu. Oh ya, saking banyak ya. Karena 92 ini aja selama pandemi kan. Iya. Yang sebelum-belumnya lebih banyak lagi. Kita kurang tahu, tapi memang dengan pandemi ini kita jadinya get more free time ya. Jadi memang Oke. kita lebih sering mengikuti Olimpiade. Oke. 2 tahun 92 berarti setahun itu sekitar 46. Hampir seminggu sekali selama setahun dapat medali. Benar-benar luar bioskop ini. Luar biasa. Oke, baik, kita harus jeda sebentar. Nanti kita akan kita akan membuktikan seberapa fun sebenarnya matematika. Kita akan minta Miska sama Devon untuk ngajarin kita. Iya. Oke, kita jeda sebentar. Nanti kembali lagi tetap di E-Talk Show. Baik, kita kembali lagi di E-Talk Show, masih bersama tamu-tamu istimewa kita, ada Miska dan Devon. 92 medali dikumpulkan hanya selama pandemi ini, 2 tahun. Sebelumnya masih lebih banyak lagi. Kita udah terlalu tua untuk belajar. Nah, kalau pengen masuk ke dunia matematika harus ada sesuatu yang menyenangkan. Bisa ngajarin kita berdua? Iya, jadi sebelum kita mau share tricks untuk Iya. matematika, kita actually want to challenge kakak dulu a question ya. Iya. Oke, kakak bisa nggak coba menghitung? Iya. Ya. Challenge-nya apa? Ngapain? Nggak ikutan, Oh, ikutan. kakaknya ke sana, Oke, kakaknya oke. ke sana. Kayaknya kalau ke saya sini. lebih baik manggilnya jangan kakak. Lebih baik kakek. kayaknya. Ya, terus Oke, yang oke. lulusannya paling bagus, Oke. Cing kan, saya Oke. enggak. Apa challenge-nya? Oke, kakak coba bisa nggak menghitung apakah angka 531 habis dibagi 3? Tapi nggak boleh pakai kalkulator ya. 531 habis Dibagi dibagi 3. 3. Karena 31 nggak mungkin dibagi 3, berarti nggak mungkin habis. Enggak ya. Ini Nggak habis. Nggak bisa habis. Enggak, Salah. ini bisa habis bisa? sebenarnya. Iya, dan Yes. ada triknya yang Ada? kita Gimana Kita caranya? mau explain. explain. Caranya? Iya. Hasilnya koma nggak? Enggak. Habis, bisa habis dibagi 3 hasilnya. 3. Coba gimana caranya? Iya. Jelasinnya gimana? Pakai Pakai board? gambar. Iya, pakai Iya. board. Oke. Kita minta boardnya, boleh? Oh, pakai ini kalau sistem di Indonesia apa? Apa? Porogapit. Iya. Oke. Oke, Devon bakal kasih tahu caranya. 531 dibagi 3 ternyata bisa habis. Iya. Caranya gimana? Jadi sebenarnya ada suatu trik ya, Ya. untuk mengetahui apakah suatu angka itu habis dibagi 3. Oke. Nah, cara untuk tahu apakah suatu angka habis dibagi 3 adalah pertama dengan jumlahkan semua angka-angkanya. Nah, sehabis kita jumlahkan angka-angkanya, jika jumlah itunya habis dibagi 3, artinya angka itu habis dibagi 3. Ya mungkin ini lebih gampang saya Ya, tulis ya, boleh. Nah, di pertanyaannya kan adalah angka 531 ya. Ya. Jadi ada 531. Nah, ini bisa dibagi 3, habis dibagi 3 atau tidak Ya. kan? Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, pertama kita harus jumlahkan dulu semua angka-angkanya. Jadi kan ada 5, 3, dan 1 ya di sini. Jadi kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah 1, jumlahnya adalah 9 ya. Ya. Dan kita tahu bahwa 9 itu habis dibagi 3. Ya. Karena kan 9 dibagi 3 adalah 3, Tiga, tidak ya. ada sisanya. Ya. Nah, jadi karena kita tahu bahwa jumlah angka-angkanya habis dibagi 3, artinya angka 531 ini habis dibagi 3. Oke, itu berarti 531 kalau dibagi 3, 177. Iya, betul. Iya betul, 177. Iya. Terima kasih udah dibisikin di sini ya. Nggak ada yang bisikin, Cing. lo nggak, Pinter nanti ya. Cing pinter loh. Iya. Oke, ada lagi trik yang lain. Iya. Nah, Ada lagi apa? apa? Ini adalah trik untuk lebih cepat ya mengetahui apakah suatu bilangan habis dibagi 4. Ya, Oke. Ini boleh. Oh ya, boleh. Oke, jadi kalau untuk mengetahui apakah suatu bilangan habis dibagi 4, kita contoh dulu ya. Jadi angkanya misalnya 732.
Ya. Sekarang untuk mengetahui apakah ini bilangan habis dibagi 4, kita sebenarnya tinggal lihat di dua angka terakhir ya, yaitu adalah 32 ini. Oh, bukan cara yang tadi ya? Bukan, Oke. different lagi. Jadi kita lihat ini angka 2 terakhir adalah 32, dan apakah 32 itu dibagi 4 habis? Iya kan? Ya. Karena 32 dibagi 4 itu adalah 8, gak ada sisanya. Jadi berarti bilangan 732 juga habis dibagi 4. Oh, caranya ada Berarti trik-triknya ya. Dua cara tersebut itu tuh bisa diaplikasikan ke seluruh perkalian dan bukan perkalian, pembagian. Pembagian untuk 4 yang ini dan pembagian untuk yang 3 yang Sebelumnya. Oh, beda-beda. Iya, Pembagian beda-beda. 5? Kalau Atau 5, 6 atau 7? Kalau 5 sih gampang ya, cuman kalau angka terakhirnya 5 5 atau atau 0. oke. Tetapi memang setiap number ada beda-beda sih triknya. Oh, pusing ya, itu Enggak dihafal. pusing. Aku langsung kelengan. Iya. Berarti 123 udah pasti habis dibagi 3? Iya, udah Iya. Dibagi 3 ya? Iya, dibagi 3. Dan 124 udah pasti habis bagi 4. 4, iya. Lama Cing, maaf ya Cing. Gak apa-apa, gue tungguin. Iya. Ada trik lainnya? Iya. Saya mau ajari trik terakhir ya. Ya. Jadi trik terakhir ini adalah trik untuk menghitung cepat perkalian 11 ya. Perkalian Oke, 11. perkalian 11. Oke. Oke. Ini saya, Boleh. Saya maaf. Ya, terima kasih. perkalian 11. Iya, jadi triknya seperti ini ya. Kalau kita punya 2 digit number, 2 angka, misalnya 72, Ya. untuk mengetahui hasil 72 dikali Kali 11, caranya seperti ini ya. Kan kita kan lihat nih ada angka yang di depan, di mana adalah 7. Jadi Ya. kita taruh di sini 7. Nah, sekarang kita tahu kan angka di belakang adalah 2. Ya. Jadi kita tulis di sini angka 2. Ya. Nah, untuk angka yang di tengah sini, ini actually hanya jumlah dari kedua angka ini. Jadi 7 tambah 2, di mana adalah 9. Nah, jadi kan hasil dari 72 kali 11 itu adalah 792. Ya, baik, terima kasih Devon sama Rizka. Kita sebentar lagi juga akan menghadiri bintang tamu yang berikutnya. Siapa bintang tamu yang berikutnya? Bintang tamu berikutnya, penasaran kan? Kita lihat nanti. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih ada RDA Project. Betul. Apa kabar Rik? Dari tadi belum nyapa, lupa saya. Apa kabarnya? Baik. Sudah beberapa episode. Personilnya ini terus, mudah-mudahan ini terus ya. Nggak ada berubah-berubah lagi ya, Tidak ada pasti ya. ganti-ganti lagi. Ya. Ya, nah, Cing, kira-kira bintang tamu kita ini berprestasi juga kah? Pasti. Atau pasti ya? Ya, pasti. Setiap Nah, yang datang ke sini pasti punya prestasi masing-masing. Betul. Kira-kira prestasinya apa? Apakah sama juga lawannya tadi? Olimpik. Olimpik mah pik-pik Olimpik ya. Berprestasi di bidang buffet, Olimpik. Iya. Berikut ini adalah seorang gadis muda, cantik, Wow. handal menulis buku, dan sudah berpuluh-puluh buku dia terbitkan. Wow. Kita langsung saja sambut atau sambit? Sambut Sambut dong. dong. Ini dia Fayana Ailisha Daviani. Pas banget diiringi dengan lagu Pretty Woman. Ya, Pretty Woman. Pas yang keluar juga seorang yang sangat pretty, very very pretty. Ya, Fayana kita manggilnya apa nih? Faya atau Ana atau apa? Fai boleh. Fai. 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 Ya. Memang dipanggilnya Fai. Kesehariannya? Sebenarnya Fayana, tapi kadang orang tuh jadi kelibet Fanaya gitu. Oh. Jadi panggil Fai aja biar nggak susah gitu. Iya, Oke. namanya punya arti tersendiri, Fayana. Ini karena unik-unik nama anak sekarang. Fayana Ailisha Daviani. Fayana kalau dari orang tua gitu ya. Fayana itu artinya percaya diri.
Fayana itu artinya percaya diri. Ailisa itu mulia. Percaya diri, mulia. Dan Daviani itu disayang semua orang. Oh. Jadi perempuan yang percaya diri, mulia, dan disayang semua orang. Amin. Nah. Iya. Sebelum kita ngobrol langsung atau lebih lanjut, kita akan lihat dulu profil singkat dari Fai. Masih belia tapi sudah produktif, menghasilkan karya tulis berupa buku. Itulah prestasi yang ditorehkan Fayana Ailisha Daviani. Pertama kali menerbitkan buku pada usia 8 tahun. Sejak tahun 2013, Fayana sudah menghasilkan karya 55 buah buku yang beredar di toko buku seluruh Indonesia. Tak hanya piawai dalam hal tulis-menulis, remaja multitalenta berusia 22 tahun ini juga cukup menonjol dalam aspek leadership dan penyutradaraan film. Dari umur 8 tahun sudah mulai menerbitkan buku. Betul. Berarti dari sebelum itu udah mulai nulis. Yes, betul. Itu apa pertama kali bukunya? Jadi pertama kali aku terbitkan buku itu adalah berbentuk cerita pendek. Jadi ceritanya itu pada saat aku usia 7 tahun, aku itu menemukan salah satu perlombaan dari KKPK Jusmi, temanya Aku dan Hobiku. Nah waktu itu aku masih kelas 2 SD nih gitu, jadi dari kelas 1 SD naik ke kelas 2 SD, dan ada salah satu ekskul di sekolah aku yaitu ekskul sulap. Nah, jadi waktu itu aku join nih di ekskul sulap itu. Akhirnya aku terinspirasi, aku mulailah untuk nulis cerita pendek itu. Akhirnya aku kirimkan nih ke penerbit. Tapi waktu itu kendala atau tantangannya adalah aku adalah peserta paling muda. Karena aku waktu itu 7 tahun ya, sedangkan lawan-lawannya bisa dibilang gitu ya, itu 12 tahun, kemudian 13 tahun kayak gitu. Tapi dengan modal aku nothing tulus aja, berani nyoba dulu aja, akhirnya aku kirimkan. Dan alhamdulillah karena rezeki tidak pernah tertukar ya, aku juara 2 dan itu jadi buku pertama aku sampai sekarang. 7 tahun udah bisa bikin cerita, pakai tulisan, itu nulis sendiri terus diketik sendiri atau gimana? Kalau waktu 7 tahun itu, karena kebetulan kan belum bisa megang laptop sendiri ya, Ya. jadi waktu itu masih nulis di kertas, HVS, terus ditulisinnya sama orang tua waktu itu. Oh, karena Gitu. supaya bagus bisa lebih kebaca ya mungkin? Atau gimana? Karena kan memang waktu itu teknisnya kirimkan Dikirim. online gitu. Oh, Ha-ha. kirimkan online. Ya. Nah, sampai sekarang 17 tahun usianya. 17 tahun kan? Udah 55 buku. 55 buku. Apa aja, genrenya apa aja? Sebenarnya macam-macam sih kalau soal genre, dan aku kan lebih fokusnya kepada anak-anak ya, karena kan memang aku nulisnya dari 7 tahun yang memang aku juga masih anak gitu. Dan akhirnya sampai dengan sekarang juga lebih banyaknya kepada genre-genre berhubungan sama anak kayak persahabatan, keluarga, terus misteri, dan memang yang berhubungan juga sama perlindungan anak gitu. Karena kan aku juga masuk di organisasi-organisasi yang memang berhubungan juga sama perlindungan anak. Jadi memang sejalan dengan apa yang sudah aku terbitkan dari kecil juga gitu. Sekarang masih sekolah nggak sih? Kelas 12, kelas 3 SMA. Terakhir ya? Oh, Iya. Di SMA. sekarang? Di SMA, iya di Dian Didaktika, betul. Sekarang? Iya sekarang. Kok nggak masuk nih? Oh kan malam. Malam. Ya. Oh, masih Ada perlakuan SMA. khusus nggak dari sekolah karena prestasi? Sekolah memperlakukan adil gitu ya, tapi memang lebih kepada apresiasi dan dukungan mungkin ya dari sekolah juga, dari Dian Didaktika ini memang sangat mendukung. Jadi memang kadang kan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan di luar atau kegiatan-kegiatan eksternal yang mengharuskan aku untuk izin ke sekolah, itu selalu diberikan izin, jadi selalu diberikan dukungan juga dan apresiasi juga dari sekolah, itu sangat luar biasa sih gitu. Tapi kamu katanya juga dinobatkan sebagai Putri Duta Pendidikan Jawa Barat tahun 2021 ya. 2021. Nah, karena produktivitasnya sebagai seorang penulis. Nah, boleh cerita nggak sih program sebagai Duta Pendidikan itu seperti apa? Oke, jadi tahun 2021 aku menemukan salah satu ajang gitu ya dari putra-putri pendidikan Indonesia, dan akhirnya aku ikutan nih, pertama kali ikutan ajang-ajang seperti itu gitu. Dan memang salah satu fokus aku itu kan di bidang pendidikan literasi, dan memang di putra-putri pendidikan Indonesia ini fokusnya terhadap bidang pendidikan. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pendidikan zaman sekarang itu tidak hanya dari sekolah aja, tapi bisa dari pendidikan karakter, pendidikan kesehatan, bahkan pendidikan literasi itu sendiri. Dan waktu itu aku memang karena punya latar belakang sebagai seorang penulis, aku mulailah untuk mengembangkan pendidikan literasi itu sebagai advokasi aku, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang ada programnya sendiri, aku di rumah bikin rumah baca, kemudian aku menyebarluaskan informasi-informasi dari aku menjadi narasumber, bikin kegiatan dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 2021 itu aku maju ke Jawa Barat dan alhamdulillah menjadi winner, kemudian maju lagi ke tingkat nasional dan menjadi winner Putri Pendidikan Remaja Indonesia 2021 juga. Oh, jadi bukan hanya Jawa Barat, Ya, tapi Duta Pendidikan Jawa Barat, tapi kemudian ikut nasional. nasional dan juara juga di sana. Iya, alhamdulillah. Luar biasa.
Jadi tepuk tangan dulu lah buat saya. Buat Fai Buat dong. Fai mah udah pasti ya. Nah kalau yang tulisan kan pernah ikut lomba-lomba memang dari kecil. Skupnya mungkin mulai dari kecamatan, provinsi, Indonesia. Dan pernah ke luar negeri juga ikut lomba? Alhamdulillah sudah. Dengan dalam bahasa Inggris? Iya. Apa? Ikut apa? Waktu itu ASEAN Storywriting Challenge. Jadi Oke. waktu itu dari 20 negara di Asia, kemudian dilaksanakan lomba tersebut. Dan waktu itu aku membawa judulnya The Magic Bamboo. Jadi aku memperkenalkan soal angklung gitu. Oh, angklung. Angklung, betul. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita jeda sebentar dan kembali lagi di sini di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show dan masih bersama tamu istimewa kita, Fayana. Oke, Fay, tadi kamu bilang kecil suka menggambar. Betul. Terus sebelum masuk ke dunia tulis-menulis. Sekarang masih suka gambar? Masih suka gambar. Apa sih yang digambar? Apa aja sih. Jadi dulu tuh aku sebelum aku masuk ke dunia kepenulisan gitu ya, aku kan hobinya gambar. Jadi memang dari sebelum aku akhirnya menemukan bahwa wah aku suka nulis nih gitu, akhirnya aku sebelumnya gambar dulu. Jadi dulu juga sempat alhamdulillah kalau di rumah itu ada satu kayak lemari kaca besar, itu ada sekitar 300 piala yang memang aku kumpulkan dari hasil menggambar, lomba-lomba menggambar itu. 300 piala. 300 piala. Lomba gambar itu dari lomba gambar aja. Lomba gambar aja itu ada 300, sekitar 300. Dan salah satunya itu waktu itu sempat ikut di yang perlombaan antara Indonesia Jepang juga. Oh, itu kamu menggambar apa? Maksudnya abstrak kah atau gimana tuh melukis gitu? Aku lebih cenderung untuk gambar pemandangan-pemandangan gitu sih, pemandangan baik itu gambar orang atau sebuah kegiatan gitu ya, misalkan lagi 17-an atau misalkan lagi ada di sekolah gitu. Aku lebih cenderung untuk gambar yang ada objeknya gitu sih. Berarti hampir kayak sketsa gitu kamu juga bisa? Aku gambar juga. Oh, wow. Oke, tanpa sepengetahuan Fayana kita akan hadirkan gambar-gambarnya. Banyak dong, Cing. Pialanya aja 300. Iya. Terus juga tadi nyinggung bikin film. Sebagai apa? Sebagai penulis skenario dan sutradara juga. Oh, sutradara. Belajar di mana penulisan skenario dan sutradara di umur semuda ini loh? Di sekolah. Oh, di sekolah kebetulan di sekolah tuh ada dari SMP, dari aku kelas 1 SMP itu ada salah satu ekskul, itu ekskul film atau sinematografi gitu ya bahasanya. Jadi memang pada saat aku masih SMP itu aku awalnya cenderung untuk masuk dan ambil bidang penulisan skenario film dulu. Karena sebenarnya salah satu tantangan yang tidak pernah aku duga adalah menulis skenario film dan nulis novel itu beda jauh. Beda jauh Beda ya? jauh. Jadi kalau misalkan nulis novel kan kita ada bahasa puitisnya, kemudian kita bermajas gitu ya. Tapi kalau di skenario film tuh lebih kepada bahasa yang memang dekat gitu sama kru-krunya kan ya, sama cast-castnya dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya pada saat aku masuk SMA, aku masuk lagi, namanya adalah Diorama Pictures. Kalau dari produksi kami namanya Diorama Pictures. Dan aku mulai mengambil langkah yang lebih jauh lagi, yaitu sebagai seorang sutradara gitu. Jadi setelah aku akhirnya menuliskan sekitar 15 skenario film yang kemudian diproduksi, aku mulai untuk menyutradarai film aku sendiri itu. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali penghargaan baik itu tingkat nasional maupun tingkat regional terkait dengan film-film yang kemudian disutradarai juga. Jadi udah hari ini nih 2 tamu yang sangat luar biasa, 3 tamu ya. 3 tamu. 2 kakak adik yang umurnya masih belasan dan luar biasa prestasinya. Betul. Mengidolakan orang tuanya sendiri. Iya. Nah kalau Fayana siapa idolanya? Apakah orang tuanya juga? Betul. Enak ya jadi orang tua ya. Tapi kalau misalnya selain orang tua yang misalnya di bidang tulis menulis nih, siapa yang kamu idolain? Sebenarnya kalau dari dulu gitu ya, aku sangat mengidolakan Kak Andrea Hirata. Gitu. Oh, Andrea Laskar Pelangi. Hirata. Aku Laskar Pelangi, Ah. betul. Karena memang beliau inilah yang menjadi inspirasi, salah satu inspirasi aku juga untuk kemudian membuat film. Karena kan salah satu Laskar Pelangi ini kan filmnya luar biasa Iya, ya. luar Jadi biasa di mana-mana gitu kan ya. Terus bukunya ditranslate di berbagai bahasa. Dan kemudian ini menjadi motivasi aku juga hingga pada akhirnya aku menjadi sutradara film. Akhirnya aku tertarik jadi penulis skenario film pendek juga gitu sih sampai dengan sekarang. Baca bukunya tuh kalau baca buku apa aja yang dibaca sama
Beragam sih. Kadang aku kalau sekarang lagi baca bukunya yang bahasa Inggris, aku coba bahasa Inggris dari artikel-artikel gitu. Kemudian baca buku Enid Blyton juga, kemudian 5 Sekawan, kemudian baca buku-buku yang memang zaman sekarang itu kan buku-buku banyak ya. Kalau dulu kan mungkin aku lebih cenderung untuk ke fiksi karena memang aku nulisnya di fiksi. Jadi aku emang harus banyak referensinya dari fiksi. Tapi kalau untuk sekarang mungkin lebih kepada buku-buku yang lumayan remaja-remaja gitu. Jadi memang aku harus juga bisa menyesuaikan dengan bagaimana sih sekarang range usia anak-anak remaja itu tertariknya ke hal yang seperti apa. Jadi aku harus banyak cari referensi dari buku-buku yang seperti itu juga. Katanya gitu tingkat sih. literasi kita termasuk yang rendah. Betul. Mungkin nggak sih untuk meningkatkan literasi itu dibikin program-program yang kesannya bukan pelatihan gitu ya. Iya. Yang bikin anak-anak juga seneng ikutnya Betul. gitu. Kalau anak-anak kebanyakan kan ya, ikut pelatihan ini udah denger pelatihan juga Iya. udah ogah gitu. Betul. Nah itu ada nggak sih cara-cara yang menyenangkan buat anak-anak sambil kita meningkatkan tingkat literasi? Kalau menurut Fai ada nggak? Kalau dari aku pribadi sebenarnya aku sudah setahun 2 tahun memikirkan cara tersebut ya. Jadi sebenarnya mungkin kan kalau zaman sekarang workshop, seminar, webinar itu kan udah banyak banget ya. Webinar literasi digital, webinar gimana sih caranya meningkatkan budaya literasi gitu kan udah banyak banget ya, udah ratusan gitu. Tapi bukan berarti itu nggak perlu ya. Cuman bagaimana caranya sih biar seorang anak remaja itu untuk bisa masuk ke dalam budaya literasi kalau menurut aku pribadi. Jadi kebetulan aku merupakan salah satu CEO founder juga dari salah satu platform namanya Self Grow Indonesia. Jadi Self Grow Indonesia ini adalah salah satu platform yang memang fokus di pengembangan diri anak atau remaja yang memang berbasis literasi. Tapi kenapa aku nggak ngambil kata literasi di judul platformnya? Karena menurut aku kalau orang atau anak itu misalkan namanya bengkel literasi, itu kan pasti langsung literasi nggak mau ikut terlalu gitu berat kan, gitu terlalu kan. berat langsung. Jadi aku membuat judul atau nama platform yang memang Self Grow Indonesia, untuk pengembangan diri nih gitu. Akhirnya aku membuat dari nama aja tuh anak udah bisa tertarik gitu. Akhirnya salah satu program dari Self Grow Indonesia ini namanya adalah Rangkai Kisah. Jadi Rangkai Kisah ini adalah program, sebenarnya program ini adalah secara bahasa kasarnya adalah program menulis, tapi dibimbing dan bukan sekedar program menulis biasa. Jadi kita kan sama-sama tahu ya bahwa literasi itu nggak cuma membaca, nggak cuma menulis aja, tapi misalkan kita menonton film atau misalkan zaman sekarang kan hobi berbeda-beda ya, ada yang suka nonton film, ada yang sukanya dengerin lagu, ada yang sukanya misalkan traveling dan lain sebagainya. Dan kami dari Self Grow Indonesia itu merangkum semua hobi teman-teman yang ada di Indonesia. Misalkan ada yang suka dengerin lagu nih, ada yang suka nonton film nih, ada yang suka baca berita nih kayak gitu. Itu semuanya dari hal-hal yang mereka lakukan itu kami sambungkan dengan literasi. Misalkan contohnya mereka nonton film, kemudian kan film mereka ini kan pasti ada intinya kan, ada apa sih yang bisa mereka ambil dari film tersebut. Akhirnya mereka semacam bikin intisari dari apa yang sudah mereka dapatkan dalam bentuk tulisan minimal 1 paragraf aja. Dan dengan itu kami memberikan penjelasan bahwa sebenarnya literasi itu nggak cuman hanya menulis membaca aja loh, tapi dari kegiatan sehari-hari teman-teman itu bisa menjadi elemen literasi juga gitu, karena konsisten menjadi kuncinya. Mungkin kalau dari aku kayak gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin kan hobi orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa menyambungkan hobi itu dengan literasi sendiri gitu. Ini luar biasa banget, mudah-mudahan Self Grow Indonesia bisa grow dengan bagus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Fayana sudah hadir di sini. Sehat selalu dan ditunggu gebrakan-gebrakan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat untuk ketemu lagi di episode mendatang di E-Talk Show.